Sudah beberapa bulan ini saya hampir selalu terbangun jam 3 pagi. Mata langsung terbuka, dada rasanya berat dan pikiran tidak bisa tenang. Saya tidak tahu apakah ini wajar atau tanda ada yang salah dalam tubuh saya. Kadang saya duduk sendiri di ruang tamu, menunggu pagi datang sambil merasa makin lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat hidup sehat 365. Saya Dr. Muhammad dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat umum terjadi di usia 60 tahun ke atas, tapi sering dianggap sepele. Ya, bangun jam 3 pagi. Cerita Pak Surya sangat mewakili jutaan orang tua di Indonesia. Berdasarkan data dari National Institute on Aging, lebih dari 40% lansia mengalami gangguan tidur, terutama bangun terlalu pagi atau terbangun di tengah malam tanpa bisa tidur kembali. Pertanyaannya, apakah ini hanya bagian dari proses menua atau ada sesuatu yang perlu kita waspadai? Di episode ini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, namun berdasarkan data ilmiah, kenapa kita bisa terbangun jam 3 pagi. Kita akan menelusuri dari sisi kesehatan fisik, psikologis, hormon tubuh, hingga kebiasaan sehari-hari yang ternyata sangat memengaruhi kualitas tidur kita. Dan yang lebih penting, kita akan membahas berbagai solusi yang bisa Anda lakukan di rumah. Tanpa obat tidur, tanpa biaya mahal, dan tentu saja tetap sejalan dengan gaya hidup sehat dan nilai spiritual yang kita pegang. Jadi bila Anda sering bangun dini hari, seperti Pak Surya, jangan buru-buru menganggap itu wajar. Bisa jadi tubuh Anda sedang memberi sinyal. Yuk, kita pahami bersama dan cari jalan keluarnya dengan bijak dan ilmiah. Pak Surya, terima kasih sudah mau berbagi. Hari ini mari kita bahas satu persatu penyebab di balik fenomena bangun jam 3 pagi ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan juga seluruh pendengar kami. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam penyebab ilmiah dari kebiasaan bangun jam 3 pagi yang sering dialami para orang tua. Ini bukan sekadar hal biasa. Dalam banyak kasus penyebabnya ada pada perubahan ritme sirkadian dan hormon tubuh yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Ritme sirkadian adalah semacam jam biologis dalam tubuh kita yang mengatur kapan kita merasa mengantuk dan kapan kita terbangun. Pada usia muda, ritme ini stabil. Namun, menurut Sleep Medicine Reviews 2019, setelah usia 50 tahun, ritme ini mulai bergeser. Lansia cenderung merasa mengantuk lebih awal di malam hari, misalnya pukul 8 atau 9 malam. Dan karena tidur lebih cepat, tubuh merasa sudah cukup istirahat di waktu yang lebih pagi, seperti jam 3 atau 4 dini hari. Selain itu, kadar hormon melatonin, yaitu hormon alami, yang membantu kita tidur nyenyak juga, menurun drastis sejak usia 50 tahun ke atas. Inilah yang membuat tidur menjadi lebih ringan, mudah terbangun, dan sulit kembali tidur setelahnya. Ada satu hormon lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu hormon kortisol. Ini adalah hormon stres. University of California 2018 menunjukkan bahwa kadar kortisol bisa meningkat di dini hari, terutama jika seseorang menyimpan kecemasan atau stres dalam pikirannya. Kadar kortisol yang tinggi akan membuat otak lebih aktif dan tubuh jadi lebih mudah terbangun meskipun belum waktunya. Saya benar-benar merasakan hal itu, dokter. Pada pukul 8 malam saya mulai mengantuk. Namun setelah tidur sebentar sekitar jam 3 pagi, saya terbangun. Pikiran langsung menjadi aktif dan tubuh terasa seperti sudah tidur cukup, meskipun sebenarnya hanya sebentar. Bahkan ada hari saya terbangun pukul 1 dini hari. Nah, itu adalah ciri klasik pergeseran ritme sirkadian. Tapi jangan khawatir, ini bisa kita atur kembali dengan beberapa langkah yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Yang penting, kita tidak menyalahkan diri sendiri atau berpikir bahwa ini bagian yang tak bisa diubah dari penuaan. Sahabat sehat, apakah Anda juga mengalami hal yang sama seperti Pak Surya? Apakah Anda merasa tidur malam tidak nyenyak dan sering bangun di waktu yang sama? Silakan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda sudah mencoba cara tertentu untuk mengatasi hal ini? Mari kita saling berbagi, siapa tahu solusi Anda bisa membantu orang lain juga.
Dan jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda merasa informasi ini bermanfaat. Silakan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan episode lain yang akan membahas kesehatan dari sudut pandang yang ramah Islami dan ilmiah. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan jasmani dan ketenangan hati. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Sahabat sehat, pada bagian ini kita akan membahas penyebab fisik yang seringkali tidak disadari, namun sangat mempengaruhi kualitas tidur malam terutama pada lansia. Bangun jam 3 pagi bisa jadi bukan sekadar kebiasaan, melainkan sinyal tubuh terhadap gangguan tertentu. Pertama, mari kita bahas tentang kebutuhan buang air kecil di malam hari. Setelah usia 60 tahun, tubuh mulai mengalami penurunan produksi hormon antidiuretik, yaitu hormon yang membantu menahan produksi urin saat tidur malam. Akibatnya kandung kemih cepat penuh dan seseorang harus bangun untuk ke kamar mandi. Ini adalah kondisi yang sangat umum. Untuk pria, pembesaran prostat ringan bisa memperburuk keadaan. Sedangkan bagi wanita, perubahan struktur kandung kemih setelah menopause juga berpengaruh besar. Kedua, rasa nyeri atau pegal pada persendian. Banyak lansia mengalami artritis nyeri punggung atau bahkan gangguan asam urat. Kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman saat tidur sehingga tidur menjadi terputus-putus. Posisi tidur yang berubah-ubah karena nyeri juga membuat tubuh tidak bisa mencapai fase tidur dalam yang berkualitas. Ketiga, kita tidak boleh melupakan peran kadar gula darah. Hipoglikemia ringan atau fluktuasi kadar glukosa di malam hari dapat memicu tubuh terbangun secara refleks. Ini terjadi karena tubuh menganggap kondisi tersebut sebagai stres metabolik. Kondisi ini umum terjadi pada lansia yang mengonsumsi obat penurun gula darah atau memiliki pola makan malam yang tidak teratur. Keempat, gangguan pada sistem saraf otonom. Ini adalah sistem yang mengatur fungsi-fungsi otomatis tubuh termasuk tekanan darah dan irama jantung. Lansia dengan tekanan darah rendah atau gangguan irama jantung bisa mengalami lonjakan aktivitas saraf di malam hari. Hasilnya tubuh terbangun mendadak tanpa penyebab yang jelas. Sebuah penelitian dari Harvard Medical School tahun 2020 menyebutkan bahwa gangguan tidur yang terjadi lebih dari 2 kali semalam berhubungan langsung dengan peningkatan risiko penurunan fungsi kognitif dan gangguan suasana hati pada lansia. Ini menegaskan bahwa gangguan tidur bukanlah gejala ringan. Saya hampir merasakan semuanya, dokter. Joyki, saya harus buang air kecil. Joyki, kaki saya sakit tidur. Saya benar-benar tidak bisa tidur nyenyak, meski saya sudah tidur sejak dini hari tadi. Pada saat itu, saya sering bangun untuk membuat teh membaca koran. Hal itu terus terjadi secara teratur. Itu adalah tanda-tanda klasik yang perlu diperhatikan. Tubuh kita sedang memberi sinyal dan tugas kita adalah mendengarkannya dengan bijak. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengatasi satu persatu penyebab fisik ini dengan pendekatan yang sehat dan islami. Sahabat sehat, selain penyebab fisik, ada satu hal yang sering tidak kita sadari tapi sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas tidur, yaitu kondisi emosional dan mental. Banyak lansia menganggap bahwa bangun jam 3 pagi hanyalah akibat usia. Padahal bisa jadi itu adalah reaksi tubuh terhadap stres atau beban pikiran yang belum terselesaikan. Kecemasan ringan, rasa kesepian, atau kehilangan arah hidup setelah pensiun bisa diam-diam mengganggu sistem saraf. Pikiran yang terlalu aktif di malam hari, memikirkan anak cucu, keuangan, atau bahkan pertanyaan tentang makna hidup membuat otak tetap terjaga walau tubuh sudah lelah. Fenomena ini disebut sebagai early morning awakening, yaitu kondisi di mana seseorang bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur kembali. Ini seringkali menjadi gejala awal dari depresi ringan, terutama pada lansia yang kehilangan pasangan, tidak memiliki rutinitas tetap, atau kurang dukungan sosial. Sebuah penelitian dari University of California tahun 2018 menunjukkan bahwa lansia yang sering terbangun di malam hari memiliki kadar hormon kortisol yang lebih tinggi. Kortisol adalah hormon stres.
Ketika kadarnya tinggi di malam hari, tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam yang diperlukan untuk pemulihan. Sejak istri saya meninggal 2 tahun lalu, saya merasa rumah ini sunyi. Anak-anak sibuk dengan keluarga mereka. Saya tidak pernah mengira bahwa rasa hampa ini bisa membuat tidur saya terganggu. Tapi memang benar, saya sering merasa gelisah di malam hari tanpa alasan yang jelas. Pak Surya, apa yang Bapak alami adalah hal yang sangat manusiawi. Dalam Islam, kesehatan jiwa juga bagian dari amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan bahwa hati yang tenang adalah bagian dari kesehatan yang utuh. Itulah sebabnya kita tidak bisa memisahkan kesehatan fisik dan mental. Kita perlu mengenali tanda-tanda kecemasan dan memberikan perhatian yang sama, seriusnya seperti penyakit fisik. Jangan malu untuk mencari bantuan baik itu dari keluarga, teman dekat, maupun tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang memahami nilai-nilai kita. Dalam bagian selanjutnya, saya akan membagikan langkah-langkah praktis yang bisa membantu meredakan kecemasan ringan dan mengembalikan kualitas tidur malam. Karena tidur yang baik bukan hanya soal fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Sahabat sehat, banyak orang sudah menjaga pola tidur secara umum tapi masih terbangun di tengah malam. Kenapa bisa begitu? Ternyata beberapa kebiasaan kecil sebelum tidur bisa berdampak besar terhadap kualitas tidur, apalagi pada usia lanjut. Pertama, minum terlalu banyak air menjelang tidur. Kita memang dianjurkan menjaga hidrasi, tapi jika minum air terlalu banyak di malam hari, kandung kemih akan terisi dan memicu kebutuhan buang air kecil di tengah malam. Kedua, konsumsi makanan berat atau tinggi gula di malam hari. Makanan seperti mie instan, kue manis, atau nasi berlebihan dapat memicu lonjakan kadar gula darah. Hal ini membuat tubuh tetap aktif dan sulit masuk ke fase tidur dalam. Pada penderita diabetes ini bisa menyebabkan hipoglikemia tengah malam. Ketiga, kebiasaan menatap layar televisi atau ponsel sebelum tidur. Cahaya biru dari layar dapat menekan produksi melatonin, hormon yang membantu kita merasa mengantuk. Akibatnya otak tetap aktif dan sulit tertidur. Keempat, tidur siang yang terlalu lama atau terlalu sore. Meskipun tidur siang bermanfaat bila dilakukan lebih dari 30 menit atau menjelang sore, tubuh bisa merasa sudah cukup istirahat dan sulit tidur kembali di malam hari. Kelima, kurangnya aktivitas fisik di siang hari. Tubuh yang tidak lelah secara fisik akan sulit merasa mengantuk alami. Jalan kaki atau aktivitas ringan di pagi dan siang hari dapat membantu tubuh lelah dengan cara yang sehat. Saya pikir tidur siang itu baik-baik saja. Ada hari saya tidur 2 hingga 3 jam. Namun kenyataannya jika waktu tidur terlalu lama hari-hari, itu membuat saya sulit tidur pada malam hari. Saya juga sering makan roti manis atau minum teh manis sebelum tidur. Sekarang saya mengerti itu mungkin penyebabnya. Dokter, apakah ada metode yang efektif untuk memperbaiki kondisi ini? Betul, Pak Surya. Kebiasaan yang terlihat sepele bisa mengganggu sistem tidur tubuh. Tapi jangan khawatir, semua ini bisa diperbaiki dengan kesadaran dan langkah kecil yang konsisten. Islam juga mengajarkan adab sebelum tidur seperti wudhu, zikir, dan menjaga pikiran tenang. Semua itu sebenarnya mendukung tidur yang sehat secara ilmiah juga. Sahabat sehat, apakah Anda juga memiliki kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin tidak disadari mengganggu tidur Anda? Silakan tuliskan pengalaman atau solusi Anda di kolom komentar. Mari saling berbagi, karena mungkin cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Jangan lupa klik suka jika Anda merasa topik ini bermanfaat dan berlangganan kanal ini untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan lansia yang terpercaya dan ramah syariah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan tubuh dan hati kita semua. Terima kasih sudah setia menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Sahabat sehat, setelah kita memahami penyebab fisik dan emosional dari gangguan tidur, sekarang saatnya membahas solusi praktis yang bisa diterapkan di rumah. Langkah-langkah ini tidak memerlukan obat
namun terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan kualitas tidur. Langkah pertama adalah menetapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten setiap hari termasuk akhir pekan. Tubuh memiliki jam biologis alami, dan ketika kita melatihnya dengan ritme yang tetap, otak akan terbiasa untuk tidur dan bangun di waktu yang sama. Langkah kedua, ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman. Suhu ruangan sebaiknya sejuk, pencahayaan redup, dan tempat tidur harus bersih dan empuk. Penggunaan tirai gelap bisa membantu menghalangi cahaya dari luar. Langkah ketiga, hindari konsumsi kafein dan minuman berkadar gula tinggi menjelang malam. Teh manis, kopi, dan coklat bisa membuat otak tetap aktif hingga larut malam. Sebaiknya gantikan dengan air hangat atau susu rendah lemak. Langkah keempat, lakukan aktivitas fisik ringan di siang hari, seperti berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit. Journal of Clinical Sleep Medicine 2022 menunjukkan bahwa olahraga ringan secara teratur dapat menurunkan kadar hormon stres dan mempermudah tubuh masuk ke fase tidur dalam. Langkah kelima, ciptakan rutinitas relaksasi sebelum tidur. Ini bisa berupa mandi air hangat, membaca buku dengan cahaya redup, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, atau melakukan zikir dan pernapasan dalam. Aktivitas ini membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk istirahat. Langkah keenam, batasi tidur siang maksimal 30 menit dan hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Ini untuk memastikan tubuh tetap mengantuk saat malam tiba. Langkah ketujuh, perhatikan makanan malam. Pilih makanan ringan dan mudah dicerna seperti pisang oatmeal atau sup hangat. Hindari makanan berminyak, berlemak, atau terlalu pedas yang bisa mengganggu pencernaan dan kualitas tidur. Saya belum pernah membuat rutinitas sebelum tidur, biasanya langsung rebahan begitu saja. Ternyata jika dibuat tenang, bisa bantu tidur lebih cepat ya dok? Betul Pak Surya, tubuh perlu diberi sinyal bahwa sudah waktunya beristirahat. Dengan membiasakan langkah-langkah kecil ini setiap hari, insya Allah, tubuh akan kembali mengenal ritme tidur yang sehat dan tidur malam jadi lebih nyenyak. Sahabat sehat, bangun jam 3 pagi memang bisa terjadi karena banyak faktor, namun ada kalanya hal ini menjadi pertanda masalah kesehatan yang lebih serius. Kita perlu tahu kapan harus waspada dan kapan saatnya mencari bantuan medis. Pertama, jika terbangun selalu disertai dengan gejala fisik, seperti jantung berdebar kencang, sesak napas, berkeringat dingin, atau perasaan panik yang muncul tiba-tiba. Ini bisa jadi pertanda gangguan kecemasan atau serangan panik. Jangan menunggu sampai gejala memburuk. Kedua, jika mengalami kantuk berat di siang hari, sulit berkonsentrasi, atau perubahan suasana hati yang drastis, ini bisa menandakan bahwa kualitas tidur Anda sangat terganggu dan perlu evaluasi medis. Gangguan seperti insomnia kronis atau depresi ringan bisa jadi penyebabnya. Ketiga, jika saat tidur Anda mendengkur sangat keras, terbangun dengan napas tersengal, atau merasa kehabisan napas, ini bisa jadi tanda apnea tidur. Apnea tidur adalah kondisi serius yang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. Menurut American Academy of Sleep Medicine, deteksi dini apnea tidur bisa mencegah komplikasi yang berbahaya. Keempat, nyeri kronis yang mengganggu tidur, seperti akibat radang sendi, nyeri saraf, atau gangguan tulang belakang, juga perlu ditangani oleh tenaga medis. Jangan menganggapnya hal biasa hanya karena usia. Kelima, jika setelah semua usaha memperbaiki gaya hidup tidur, Anda masih tetap terganggu, maka sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli tidur. Pemeriksaan seperti polisomnografi bisa dilakukan untuk memantau aktivitas otak, napas, dan detak jantung selama tidur. Saya merasa lega dokter. Saya dulu berpikir semuanya hanya masalah usia. Namun ternyata tubuh saya telah memberikan sinyal-sinyal itu. Saya bersyukur karena sekarang saya memahami lebih dalam dan tahu langkah-langkah yang perlu saya ambil. Terima kasih banyak dokter atas konsultasi yang sangat antusias dan konkret. Saya mendoakan agar dokter dan teman-teman seusia saya selalu memiliki kesehatan yang luar biasa. Alhamdulillah Pak Surya. Menjaga kualitas tidur bukan hanya soal kenyamanan,
tapi juga investasi jangka panjang bagi kesehatan jantung otak dan sistem kekebalan. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari syukur kepada Allah. Sahabat sehat, jika Anda merasa mengalami gejala seperti yang telah kami bahas, jangan ragu untuk mencari bantuan. Allah memberikan ilmu dan para tenaga medis sebagai jalan ikhtiar. Terima kasih telah mendengarkan episode ini sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tidur yang nyenyak, hati yang tenang, dan tubuh yang sehat kepada kita semua.